Program Makan Bergizi Gratis, MBG, adalah janji manis yang ironisnya telah berubah menjadi hidangan pahit yang memaksa ratusan hingga ribuan siswa dilarikan ke rumah sakit. Program yang didengungkan sebagai solusi stunting dan peningkatan kualitas SDM ini, dalam kenyataannya berulang kali menjadi sumber malapetaka massal. Ini bukan lagi sekedar kecelakaan atau keteledoran kecil. Ini adalah kegagalan sistemik yang masif, yang menempatkan nyawa dan kesehatan anak-anak sekolah sebagai taruhan. Janji dasar program ini adalah memberikan makanan yang aman dan sehat. Namun, serangkaian kasus keracunan yang terjadi di Jawa Barat, Bandung Barat, Garut, Kalimantan Barat, Ketapang, hingga Jabodetabek, Jakarta Utara, menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan, food safety, diabaikan secara brutal. Fakta-fakta berbicara keras. Pertama, kontaminasi kuman mematikan. Ditemukannya bakteri seperti Staphylococcus sp, Escherichia coli, dan Salmonella sp di wadah makanan mengindikasikan bahwa masalahnya adalah kebersihan fundamental dalam proses penyiapan. Ini adalah pelanggaran sanitasi tingkat dasar yang seharusnya tidak terjadi di dapur yang dikelola oleh program negara. Kedua, jeda waktu yang berbahaya. Dugaan kuat penyebab keracunan, seperti yang terjadi pada kasus massal di Bandung Barat, adalah makanan basi akibat proses logistik yang cacat. Makanan dimasak pukul 1 dini hari, tetapi baru disajikan pada pukul 12 siang. Sebuah jeda 11 jam di mana suhu makanan menjadi zona nyaman bagi pertumbuhan bakteri. Ketiga, bahan baku sembarangan. Kasus di Ketapang, di mana keracunan diduga berasal dari ikan hiu goreng yang berisiko tinggi merkuri, adalah bukti inkompetensi dalam memilih bahan baku. Bagaimana mungkin menu berbahaya yang bisa menyebabkan masalah gizi kronis lolos dari pengawasan Badan Gizi Nasional, BGN? Kegagalan ini membuktikan satu hal. Aspek gizi tidak dapat dipisahkan dari aspek keamanan pangan. Ketika BGN hanya fokus pada komposisi makro, nasi, ayam, tahu, tetapi mengabaikan kontaminasi mikro, maka program ini layak diganti namanya menjadi Makan Berisiko Tinggi Gratis. Kasus keracunan yang berulang adalah cerminan dari regulasi yang lemah dan pengawasan yang ompong dari pihak Badan Gizi Nasional terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Dapur tanpa sertifikasi. Polisi melaporkan bahwa masih ada puluhan dapur MBG yang beroperasi tanpa memiliki sertifikasi sehat. Mengapa BGN mengobral izin kepada SPPG yang belum memenuhi standar higien dasar? Ini adalah blunder administratif yang fatal. Proyek yang terburu-buru. Skala program MBG sangat besar, menyentuh jutaan siswa. Namun, alih-alih membangun infrastruktur yang matang dan memastikan semua SPPG siap, program ini dipaksakan berjalan cepat. Akibatnya, pengadaan makanan didorong oleh faktor kecepatan dan kuantitas, bukan kualitas dan keamanan. Anak-anak menjadi kelinci percobaan yang menanggung risiko dari proyek mercusuar ini. Pengabaian peringatan. Ketika epidemiolog dan ahli gizi sudah bersuara lantang mengenai 6 titik kritis dalam rantai pasok makanan, BGN tampak lambat dan reaktif. Mereka hanya bertindak setelah ribuan anak terkapar, bukan bertindak preventif sebelum malapetaka terjadi. Tanggapan pemerintah terhadap keracunan massal sangat mengecewakan. Wakil Menteri Sekretaris Negara menyatakan program ini tidak akan dihentikan karena khawatir terjadi demoralisasi. Ini adalah pernyataan yang keliru dan berbahaya. Apa yang lebih merusak moral daripada melihat anak-anak kecil muntah dan kejang karena makanan yang diberikan negara?
Keselamatan harus jadi prioritas. Pemerintah harus segera menghentikan kekhawatiran yang salah tempat. Keselamatan anak-anak jauh lebih penting daripada citra politik program. Program MBG harus segera dimoratorium total di semua daerah yang pernah mengalami kasus keracunan massal. Audit total dan sanksi tegas. Perlu dilakukan audit total, menyeluruh, terhadap semua SPPG di Indonesia. Dapur yang terbukti melanggar standar sanitasi dan menyebabkan keracunan harus dicabut izinnya dan diproses secara hukum. Transparansi dan akuntabilitas. Publik berhak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan di daerah-daerah ini. Tidak cukup hanya meminta maaf. Pemerintah harus menunjukkan langkah nyata untuk menjamin setiap porsi makanan yang disajikan adalah aman, atau mengakui bahwa program ini belum siap untuk diluncurkan dalam skala nasional. Jika MBG tetap dipaksakan berjalan tanpa perbaikan mendasar pada standar food safety dan logistik, pemerintah harus siap dicatat sejarah, telah menukarkan gizi dengan racun, dan mengkhianati amanat untuk melindungi anak bangsa. Hentikan MBG, perbaiki total, atau anak-anak akan terus menjadi korban.